Kakak selama ini. Aku takut sekali. Aku mencarimu kemana-mana. Jangan tinggalkan aku, Kakak. Aku takut. Kau akan kutangkap dan aku bunuh supaya kau tidak mengganggu Pitaloka lagi. Ini adik saya. Dia kehilangan kesadarannya. Saya sedang berusaha untuk mengobatinya. Kita tahu kesaktian ketiga tokoh golongan hitam itu. Tapi Lindu Aji bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Di awal episode ini, adegan tertuju pada kediaman Kapiten Devos, di mana pada saat itu Mayang Sari dan Kalawika sedang membawa seorang telik sandi Mataram yang baru saja ditangkapnya dan diserahkan kepada Kapten Belanda tersebut. Telik sandi itu membawa sebuah surat khusus untuk Senopati Lindu Aji yang berisi tentang pesan Sultan Agung. Sang kapiten yang tidak bisa membacanya pun kemudian menyerahkannya kepada Kalawika untuk dibacakan. Warta Andika sudah aku terima. Terima kasih atas karya Andika yang luar biasa. Semut merah yang suka menggigit orang-orang yang lewat harus segera dibersihkan. Usahakan melenyapkan sarangnya. Hubungi Eka Dasatunggal. Wassalam. Bagio Rahayu. Sudah Tuan, hanya itu isinya. Lindu Aji orang penting di Mataram, so kita harus melenyapkan dia. Selanjutnya, Kalawika pun menyarankan untuk membujuk Raden Sentanu dan Jatmiko yang dirasa mampu untuk menandingi kesaktian Lindu Aji. Sebab keduanya adalah sama-sama murid Kyai Linggajati yang telah mereka bunuh dengan peluru emas. Pimpinan Belanda itu pun kemudian menugaskan Kalawika dan teman-temannya untuk mencari Raden Sentanu dan membujuknya supaya mau bergabung dengan company. Aku tahu sifat Raden Sentanu. Keras dan cepat naik darah. Tapi welas asih, apalagi kepada perempuan. Raden Sentanu memang harus dihadapi dengan kelembutan dan senyuman seorang wanita. Jika dihadapi dengan kesaktian, kita tidak mungkin menang. Aku jadi penasaran. Sejauh mana kesaktian Raden Sentanu itu? Jangan gegabah menghadapi Raden Sentanu. Dia tidak sendirian. Dia adalah saudara seperguruannya Jatmiko. Dia juga harus kita perhitungkan. Kini adegan beralih pada dua orang pemuda yang sedang bertarung. Yang satunya bernama Arya Sangi dan yang satunya lagi adalah orang jahat murid Mak Lampir. Arya Sangi tampaknya sangat menguasai pertarungan sehingga tak lama kemudian ia pun mampu menundukkan manusia jahat yang menjadi lawannya itu. Akan tetapi, ketika ia akan menghabisi Durjana tersebut, tiba-tiba datanglah Mak Lampir yang langsung menolong muridnya. Guru, kau berani mengusik muridku. Kau harus mati. Tahan, dengar dulu. Muridmu itu melakukan perbuatan jahat. Memperkosa seorang wanita. Suaminya dibunuh, harta bendanya dirampas. Aku tidak peduli. Kau ingin mati, Lampir? Sekarang juga. Aku akan masukkan kembali kau ke dalam kuburmu. Entah mengapa, Mak Lampir tiba-tiba seperti melihat kehadiran Kiai Ageng Prayogo dari tubuh Arya Sangi. Ia pun benar-benar kaget dan mundur beberapa langkah ke belakang karena ketakutan. Namun, setelah Arya Sangi kabur, ia pun baru sadar kalau Kiai Ageng Prayogo sudah tidak ada di tempat tersebut. Orang itu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Aku tidak boleh melepaskannya. Kurang ajar. Dia itu namanya Arya Sangi, petinggi Kadipaten Kayu Ringin. Dia menghalangi saya, merayu Nyai Kirsi, istri pembesar Kadipaten Guru. Ternyata Arya Sangi adalah keturunan Kiai Ageng Prayogo dan ia pun juga seorang petinggi di Kadipaten Kayu Ringin. Kini pemuda bangsawan itu pun telah sampai di kediamannya dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada istrinya. Keesokan harinya, seorang pembantu Arya Sangi pun membawa seorang wanita yang ditemukannya di tepi jalan. Ia pun kemudian membawa wanita itu
ke hadapan juragannya sekaligus menawarkan supaya wanita itu diberi pekerjaan di rumah tersebut. Sebab sang juragan memang sedang membutuhkan pembantu tambahan. Istri Arya Sangi yang berbudi baik itu pun langsung menerima wanita tidak jelas itu untuk menjadi pembantunya, yang ternyata ia adalah Mak Lampir. Baik, Gusti Nyai. Ini kamarmu. Pembantu baru? Iya, Aneh. aneh. Pembantu itu tubuhnya bau pandan. Dinda tidak menciumnya. Enggak itu? Saya pergi dulu, Dinda. Memeriksa pasukan. Ketika berpamitan untuk melaksanakan tugas rutinnya, lagi-lagi Arya Sangi merasa terganggu dengan bau pembantu barunya yang seperti bau pandan. Ia pun kemudian menyuruh wanita itu untuk mengganti minyak wanginya yang sangat mengganggu, sebab menurutnya bau seperti itu adalah bau-bau siluman atau genderuwo. Baunya tidak enak. Seperti bau genderuwo atau bau siluman. Baik, Gusti Kanjeng. Malam itu, Arya Sangi pun tiba-tiba dihadang oleh pembantu barunya yang tak lain adalah Mak Lampir. Nenek tua itu sepertinya benar-benar ingin membunuhnya. Kau perempuan ini... Bagi Arya Sangi, bukanlah hal yang mudah untuk menghadapi Mak Lampir yang memiliki ilmu segudang. Ia pun harus berjuang mati-matian untuk bisa menghindari serangan-serangan mematikan dedengkot aliran sesat itu. Hingga kemudian ia pun harus mengalami kekalahan dan Mak Lampir pun mengiranya telah tewas. Aku telah berhasil membunuh salah satu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Yang lainnya segera menyusul. Setelah itu, Mak Lampir pun segera menuju rumah Kapiten Devos untuk menanyakan keberadaan murid-muridnya dan perkembangan Mataram serta Batavia. Sang kapiten pun menceritakan bahwa ia sedang menyuruh mereka untuk mencari Ki Sentanu dan Jatmiko yang akan diajak bergabung dengan company. Mak Lampir pun sangat setuju dengan pernyataan Kapiten Licik itu. Sementara itu, Mayang Sari dan kawan-kawannya pun tidak menemukan Raden Sentanu di rumahnya karena memang ia sedang pergi bersama Jatmiko untuk mencari Pitaloka serta Lindu Aji. Kami mendapat tugas membunuh Lindu Aji, lalu menarik Raden Sentanu dan Jatmiko ke pihak kami. Tapi kami tidak tahu di mana mereka sekarang berada. Kami mohon petunjuk guru. Lihat, Lindu Aji dan Pitaloka. ya, tapi gadis itu tidak mau dipanggil Pitaloka. Dia menamakan dirinya Prihatini. Dan kini dia menjadi kekasih Jatmiko. Pitaloka dan Prihatini dalam satu raga. Kalau begitu kita bisa menggunakan Pitaloka untuk mengadu domba antara Lindu Aji dan Jatmiko. Pintar kau, Kalawika. Adu domba. Senjata yang tepat untuk menghancurkan seseorang. Lagi-lagi, orang-orang licik itu pun kembali merencanakan strategi adu domba untuk menghancurkan golongan putih. Dan hal itu sangat mungkin untuk mereka lakukan bagi Lindu Aji dan Jatmiko yang saat ini sedang berseteru karena Pitaloka. Kini kita menuju pada Lindu Aji yang di saat itu masih bersama dengan Pitaloka yang diculiknya dari tangan Jatmiko. Ia pun kini kembali ke warung makan tempatnya menitipkan kuda beberapa waktu yang lalu. Dan kini ia pun ingin kembali menggunakan kudanya, sekaligus membelikan satu kuda untuk Pitaloka. Berapapun harganya saya bayar. Kalau berani bayar mahal, barangkali kuda Ki Demang bisa dibeli, Den. Kudanya kuat dan cerdik. Katakan kepada Ki Demang, saya berani bayar mahal. Baik, Den.
Di sisi lain, Jatmiko dan Raden Sentanu pun di saat itu baru saja sampai di danau milik Pak Tarno yang kemarin dulu bekas digunakan oleh Lindu Aji untuk mencoba menyembuhkan Pitaloka. Jatmiko pun kemudian menjelaskan siapa dirinya dan apa hubungannya dengan gadis yang tak lain adalah Pitaloka. Saya adalah calon suami gadis yang Bapak tolong itu. Bapak tahu kemana Lindu Aji pergi? Tidak, Den. Dia hanya bilang akan mengobati adiknya yang bernama Pitaloka itu. Ke arah mana mereka pergi, Pak? Ke sana, Den. Terima kasih, Pak. Iya. Kini kita kembali lagi pada Lindu Aji dan Pitaloka yang pada saat itu telah menaiki kudanya masing-masing. Entah kemana Lindu Aji akan membawa gadis itu. Yang jelas, ia akan membawanya ke tempat yang aman yang tidak diketahui oleh Jatmiko ataupun Mak Lampir bersama antek-anteknya. Sedangkan Jatmiko dan Raden Sentanu pun masih berusaha untuk mengikuti jejak-jejak Lindu Aji. Kemanapun pemuda itu singgah, maka di sanalah Jatmiko bertanya tentang kepergian Senopati Mataram tersebut, termasuk di warung tempat Lindu Aji menitipkan kudanya. Akan tetapi sangat disayangkan karena gerombolan Mayang Sari pun mencoba untuk memulai drama adu dombanya ketika mereka berdua melintas di hutan yang baru saja dilewati oleh Lindu Aji. Tolong. Tolong. Ada apa, Nyai? Apa yang terjadi? Ada pemuda yang melarikan seorang gadis. Iya. Lantas? Aku berusaha menolongnya. Tapi aku tidak dapat menandingi pemuda sakti itu. Siapa nama pemuda itu? Lindu Aji. Ke arah mana dia membawa gadis itu? Nyai? Nyai? Sadar, Nyai. Kita harus menyadarkannya. Dari dia kita akan mendapat petunjuk. Mari kita tolong dia. Siasat kita berhasil. Iya. Sungguh licik siasat dari manusia-manusia culas murid Mak Lampir tersebut. Mereka benar-benar tidak mau tahu dampak dari segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang terpenting adalah tujuan mereka tercapai dengan cara apapun. Sementara itu, Lindu Aji yang telah sampai di tengah hutan yang sepi pun kemudian kembali mencoba untuk membebaskan Pitaloka dari belenggu Prihatini di alam jin. Aku di sini, Kakak. Pitaloka! Dia Kakak yang membuatku seperti ini. Aku tidak berdaya. Hati-hati, Kakak. Dia sangat cerdik dan licik. Jangan sampai Kakak terperdaya. Aku sedang berusaha. Percayalah, aku segera membebaskan kamu. Ketika Lindu Aji baru saja membuka matanya, ia pun menjadi terkejut setengah mati karena melihat Pitaloka telah raib dari tempatnya. Senopati Mataram itu terlihat begitu panik karena sebenarnya sedikit lagi ia akan bisa membebaskan Pitaloka yang asli. Namun karena gadis itu telah sadar tanpa sepengetahuannya, maka roh Prihatini yang menguasai tubuhnya pun mengajaknya untuk kabur dari Lindu Aji. Dengan kudanya, sang senopati pun mencoba untuk mengejar Pitaloka yang di saat itu juga sedang dihadang oleh 3 serangkai kala yang sepertinya masih menaruh dendam terhadapnya akibat dikalahkan tempo hari. Kau kira kami takut padamu? Kita bawa saja ke sarang. Bawa! Terima kasih, Kakang Jatmiko. Saya merasa berhutang nyawa pada Kakang. Kelihatannya Kakang punya masalah dengan pemuda yang bernama Lindu Aji itu. Iya, benar. Kalau begitu, izinkan aku untuk membantu Kakang menemukannya. Aku rela membantu Kakang. Aku hanya ingin membalas budi baik Kakang. Bagaimana menurut Kang Mas? Tapi... Jangan khawatir, Kakang. Saya janji tidak akan merepotkan Kakang. Dasar wanita jalang, Mayang Sari pun mencoba untuk menarik simpati Jatmiko dan juga Raden Sentanu dengan memaksa bergabung untuk mencari Lindu Aji. Selanjutnya Mayang Sari pun mengajak Kalawika dan Bakawulung untuk ikut bersamanya. Namun Kalawika pun menolak sebab ia takut dengan kedua murid Kyai Linggajati yang menjadi musuh besarnya itu. Akhirnya Mayang Sari sendiri yang ikut bersama dengan Jatmiko dan Raden Sentanu. Mereka pun melewati hutan yang baru saja dilalui oleh Lindu Aji. Sementara itu, Lindu Aji yang memacu kudanya dengan kencang pun mendadak saja berhenti setelah melihat kuda Pitaloka yang tertambat di tempat itu tanpa tuannya.
Kemana larinya Pitaloka? Kenapa kudanya ditinggalkan di sini? Mayang Sari dan Jatmiko. Siapa laki-laki yang bersama mereka itu? Di mana Kalawika dan Bakawulung? Senopati Mataram itu pun menjadi bingung karena melihat Jatmiko jalan bersama dengan Mayang Sari. Ia pun jadi menerka-nerka sendiri siapa sebenarnya Jatmiko itu. Apa mungkin ia adalah sekutu company atau hanya sekedar teman dari Mayang Sari? Lindu Aji pun benar-benar bingung tujuh keliling memikirkan Pitaloka dan orang-orang di sekitarnya yang begitu rumit. Kini kita kembali lagi pada rombongan 3 serangkai kala yang sedang berjalan menggiring Pitaloka menuju sarangnya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran Mak Lampir di tempat tersebut. Hei nenek tua, siapa kau? Akulah Mak Lampir. Mak Lampir, Ratu Dunia Hitam dari zaman Kiai Ageng Prayogo. Ya, aku butuh gadis ini untuk tumbal mengalahkan musuhku. Apa yang harus kami lakukan? Tangan Lindu Aji dan Sembara yang mengandung Raja Wahyu Agung. Baca japa mantra Durkala Sabta Pratala 3 kali. Aku pasti datang untuk memenuhi janjiku. Setelah merebut Pitaloka dari tangan 3 serangkai kala, Mak Lampir pun kemudian membawanya menuju pada Lindu Aji yang di malam itu sedang bermalam di tepi hutan. Sang senopati pun terkejut ketika tiba-tiba saja Mak Lampir muncul bersama dengan Pitaloka di hadapannya. Nenek tua itu pun menjadikan Pitaloka sebagai umpan sekaligus tawanan yang akan ditukarkannya dengan telapak tangan Lindu Aji yang mengandung Raja Wahyu Agung. Sedikit saja kau lukai dia, akan kuhabisi kau Mak Lampir. Jangankan telapak tangan, nyawa pun aku rela mempertaruhkannya. Ya, 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 ya. Setelah merasa tidak akan menang melawan Lindu Aji, Mak Lampir pun kemudian kabur ke markas Belanda di Batavia dan memberitahukan tentang keberadaan Lindu Aji di sana dengan syarat orang-orang Belanda itu harus memberikan kedua telapak tangan Lindu Aji kepadanya. Tanpa banyak bicara, orang-orang Belanda itu pun segera berangkat ke hutan Bargasari, tempat di mana Lindu Aji bermalam. Letnan Belanda itu juga menjanjikan kedua tangan Lindu Aji setelah ia membunuhnya nanti. Sementara itu, Lindu Aji yang sudah merasa sedikit putus asa pun kemudian teringat akan Sembara sahabatnya. Kemudian ia pun mencoba untuk meminta bantuan kepada murid Kiai Jabat tersebut. Tolonglah aku. Sekarang aku berada dalam kesulitan. Kekasihku Pitaloka sekarang ada di tangan Mak Lampir. Dia ingin menukar Pitaloka dengan telapak tangan. Raja Wahyu Agung, Mak Lampir sangat takut pada raja ini. Aku dapatkan waktu aku masih kecil dari nenek Bidara. Aku akan datang ke tempat. Kita hadapi Mak Lampir bersama-sama. Setelah berjanji untuk datang dan membantu Lindu Aji, Sembara pun kemudian langsung meminta bantuan kepada Panglima Kumbang supaya bisa sampai di tempat Lindu Aji dengan cepat. Seperti biasa, Panglima Kumbang pun terlebih dahulu menghilangkan Basir sebelum membawa Sembara menghilang dari tempat itu. Tak lama kemudian, Sembara serta Basir pun sudah berada di hutan Bargasari. Dan setelah membangunkan Basir, Sembara pun segera mencari Lindu Aji. Sir, makan Sir, makan. Makan, mana? Makan tuangin. Kita di mana Sembara? Di tempat Lindu Aji. Lindu Aji? Mana? Ya kita cari dulu. Aku mimpi apa ya? Kok bisa ketemu Lindu Aji di sini? Muncrat ya?
Tuh, Cak Bagus. Ayo duduk. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.